Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan salat istisqa, atau yang biasa kita kenal dengan salat untuk meminta hujan. Salat ini biasa kita dirikan saat hujan tidak turun atau terjadi kemarau panjang. Namun sebelum kami masuk kepada praktek, ada beberapa hal yang penting yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan sholat istisqa ini. Jadi untuk menyelenggarakan sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan, perlu diketahui bahwa ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum sholat, dan ada proses yang dilakukan di dalam sholat, dan ada proses saat khutbah agar permohonan hujan lebih kemungkinan untuk dikabulkan, lebih memungkinkan untuk dikabulkan. Kedua proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses sebelum sholat. Proses sebelum sholat. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita mendirikan sholat istisqa, yaitu yang pertama, imam mengajak masyarakat untuk bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, dan menghentikan kemaksiatan dan kezaliman, serta berdamai dengan muslim yang lain yang saling bermusuhan. Jadi kita berdamai dengan muslim lain yang dimusuhi. Jadi ini yang pertama, kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita perbanyak sedekah, dan menghentikan kemaksiatan dan kezaliman, serta berdamai dengan muslim lain yang dimusuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan juga agar imam beserta masyarakat berpuasa selama 3 hari sebelum melakukan sholat. Misalnya kita akan mendirikan sholat istisqa di hari Kamis, maka kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari, selama 3 hari sebelum mendirikan sholat istisqa tersebut, yaitu pada hari Senin, pada hari Selasa berpuasa lagi, pada hari Rabu juga berpuasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di hari kita mendirikan sholat juga kita masih dalam keadaan berpuasa. Jadi kita dianjurkan berpuasa 3 hari sebelum mendirikan sholat istisqa, atau berpuasa pada hari ketika kita mengerjakan sholat istisqa, atau mencukupkan 4 hari. Kemudian di hari keempat setelah kita berpuasa, imam beserta masyarakat bersama keluar menuju lapangan untuk sholat dengan menggunakan pakaian reguler yang dipakai bekerja setiap harinya. Jadi bukan pakaian yang bagus. Jadi ini yang ketiga. Di hari keempat setelah berpuasa, imam beserta masyarakat bersama keluar menuju lapangan. Jadi sholat istisqa ini biasanya dikerjakan di lapangan atau tempat terbuka. Kalau tidak ada lapangan, boleh di tanah lapang atau di sawah, tentunya sawahnya yang kering. Untuk sholat dengan menggunakan pakaian reguler atau yang biasa dipakai bekerja setiap harinya, bukan pakaian yang bagus, bukan pakaian yang menunjukkan kecongkakan atau kesombongan, akan tetapi kita memakai pakaian yang biasa digunakan untuk bekerja sebagai bentuk ketawaduan kita, kerendahan diri kita untuk
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya pakaian bekerja adalah yang suci daripada najis. Ya, itu yang ketiga. Ya, bukan pakaian yang bagus, bukan pakaian yang baru, tidak sama dengan di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, kita memakai pakaian yang baru, pakaian yang bagus. Ya, tapi dalam sholat istisqa itu berbeda. Kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang biasa kita gunakan untuk bekerja setiap harinya. Tapi dengan catatan pakaian tersebut bersih daripada atau suci daripada najis. Kemudian yang keempat, orang tua, anak kecil, serta orang-orang yang lemah secara fisik dibawa serta untuk ikut mendirikan sholat istisqa jika memungkinkan. Ya, jadi orang tua, ya, atau anak kecil atau orang-orang yang lemah secara fisik itu dibawa, ya, turut ikut serta untuk melaksanakan sholat istisqa. Tentunya jika memungkinkan, ya, tentunya jangan dipaksakan, ya. Kalau orang tua kita tidak mampu datang yang sudah sepuh, ya, jangan juga dipaksakan. Ya, kemudian selanjutnya yang kelima, bagi yang mempunyai hewan ternak, ya, dianjurkan membawa serta ternaknya ke lokasi sholat istisqa dan ditempatkan di tempat yang sekiranya tidak mengganggu jamaah. Ya, jadi orang yang punya ternak seperti kerbau, kambing, itu disunahkan untuk dibawa ke lokasi sholat istisqa. Misalnya kita sholat di lapangan, maka hewan ternak tersebut juga dibawa ke situ. Ya, tentunya di tempat yang sekiranya tidak mengganggu, ya, jamaah yang akan mendirikan sholat istisqa. Ya, jangan disimpan dekat-dekat daripada jamaah, nanti sapinya mengamuk dan sebagainya. Ya, itu bisa, ya, mengganggu atau membahayakan orang-orang yang hadir untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, kemudian proses sholat dan khutbah. Ya, sholat istisqa itu terdiri dari 2 rakaat. Ya, terdiri dari 2 rakaat dengan niat istisqa yang lafaznya adalah, ini lafaz niatnya, usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman atau imaman kalau kita menjadi imam lillahi ta'ala. Ya, saya ulang sekali lagi, usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ya, yang artinya aku berniat sholat sunnah meminta hujan 2 rakaat sebagai makmum. Ya, kalau kita makmum, kalau kita menjadi imam sebagai imam karena Allah Ta'ala. Ini adalah lafaz niat yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram. Adapun niat yang sesungguhnya yang merupakan rukun salat itu adalah niat di dalam hati yang kita ucapkan atau kita lintaskan di dalam hati nantinya yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Cukup kita lintaskan di dalam hati, saya berniat salat sunnah istisqa, itu sudah cukup. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, pada saat itu juga kita lintaskan di dalam hati untuk berniat sholat istisqa. Kemudian tata cara sholat istisqa itu mirip seperti sholat Id, ya, sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Pada rakaat pertama, ya, kita bertakbir 7 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi setelah kita takbiratul ihram, ya, kita membaca doa iftitah dan bertakbir sebanyak 7 kali sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana ketika kita sholat Idul Fitri. Dan pada rakaat kedua takbir 5 kali. Ya, setelah takbir bangkit dari sujud, kita bertakbir lagi 5 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Kemudian selanjutnya, ya, khutbah 2 kali. Ya, tapi boleh juga sekali, ya. Ya, boleh khutbahnya juga sekali. Ya, tapi lebih baik 2 kali. Ya, setelah sholat. Ya, khutbah ini boleh juga dilakukan sebelum sholat sebetulnya. Ya, akan tetapi yang lebih utama adalah dilakukan setelah sholat, seperti halnya sholat Idul Adha dan Idul Fitri, khutbahnya setelah selesai mengerjakan sholat. Ya, adapun rukun khutbah dalam sholat istisqa itu sama seperti rukun khutbah pada
pada umumnya, ya, yaitu puji-pujian kepada Allah, syahadat, solawat kepada Nabi, pesan takwa, ayat Al-Quran, ya. Dan di khutbah keduanya juga seperti khutbah pada umumnya. Insyaallah nanti kita praktek ya. Kemudian mengawali khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Ya, mengawali khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Ya. Jadi beda kalau di dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri, khutbahnya itu ya pada khutbah pertama kita bertakbir sebanyak 9 kali. Kalau di dalam sholat istisqa di khutbah pertama kita membaca istighfar 9 kali. Ya, di dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri pada khutbah kedua kita bertakbir sebanyak berapa? 7 kali. Sedangkan dalam sholat istisqa pada khutbah kedua kita membaca istighfar sebanyak 7 kali. Ya, bacaan istighfarnya adalah Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau boleh juga Astaghfirullahal azim, Astaghfirullah. Itu ulang-ulang kali pada khutbah pertama dan kita ulang sebanyak 7 kali pada khutbah yang kedua. Kemudian selanjutnya khatib memperbanyak bacaan doa. Ya, khatib memperbanyak bacaan doa dan istighfar dalam khutbah. Ya, bacaan imbauan beristighfar yang sebaiknya diulang adalah Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, ini yang sebaiknya diperbanyak dibaca oleh khatib saat membawakan khutbah nanti. Ya, ini terdapat di dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Selanjutnya khatib berdoa. Ya, khatib berdoa dan makmum mengangkat tangan sambil mengucapkan amin. Ya, selanjutnya pada perkiraan 2/3 khutbah kedua, khatib disunnahkan menghadap kiblat. Ya, jadi 2/3 khutbah kedua, khatib disunnahkan menghadap kiblat, lalu membalik posisi selendang surbannya dari bahu kanan ke bahu kiri dengan posisi terbalik. Ya, bagian bawahnya diletakkan di atas dan bagian atasnya atau bagian dalamnya diletakkan di luar. Ya, setelah itu kembali meneruskan khutbahnya. Ya. Baiklah, langsung saja mari kita masuk kepada praktek sholatnya dulu. Nanti setelah itu baru kemudian kita akan praktek langsung khutbahnya. Usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya, setelah kita melaksanakan sholat istisqa, ya, khotib kemudian naik ke mimbar untuk berkhutbah. Ya, untuk tes khutbahnya teman-teman boleh lihat di deskripsi video ini. Ya, jadi anggaplah khotib sudah naik ke mimbar dan memulai khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ya, ini diulang sampai 9 kali. Ya, namun karena ini hanya sekedar contoh, kami hanya membacanya 3 kali untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah alladzi anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap sekalian, terhadap kalian. Surah Al-Isra ayat 66. Dan berulang kali di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan aneka nikmat kepada hambanya yang dikehendaki dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin bisa dihitung jumlahnya. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya kalau kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah,
maka kalian tak mungkin bisa menghitungnya atau menuntaskannya. Quran surah Ibrahim ayat 34. Akan tetapi mengapa kita lihat banyak sekali orang yang ditimpakan kesengsaraan? Kita melihat banyak sekali orang-orang yang ditimpakan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita lihat di sekeliling kita banyak yang tertimpa oleh musibah? Dan mengapa saat ini kita tidak mendapatkan hujan yang biasanya telah membasahi bumi kita, hadirin, yang telah biasanya mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman kita, ternak kita, dan kita sendiri? Untuk menjawabnya, marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Ya, siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 53. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sehingga senantiasa memberikan aneka nikmat kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut mendustakan nikmat Allah, melakukan berbagai macam kemaksiatan, melakukan aneka kezaliman yang kesemuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah Allah kemudian berubah dari asalnya memberi nikmat, berubah menjadi memberi hukuman kepada hamba tersebut. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, bukan, tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tak layak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sesuai dengan firman tersebut, Allah akan memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang air hujan ini Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza ibtalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas samaa'i wa laulal bahaim lam yumtaru." Yang artinya, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian maka tiada lagi kebaikan bagi kalian, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemui zaman ini. Di antara 5 hal itu, dan tidaklah mereka menahan zakat mal atau zakat harta, melainkan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta atau zakat mal, itu menjadi salah satu penyebab air hujan ditahan untuk turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemaksiatan yang kita lakukan berupa menahan hak-hak fakir miskin akan berbalik efek buruknya pada masyarakat itu sendiri. Ketika kita tak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Allah Subhanahu wa taala tak lagi peduli dengan kita, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, wallahu fi aunil abdi
maka al-'abdu fi 'auni akhihi, yang artinya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Karena itulah marilah kita tunaikan kewajiban zakat kita tingkatkan kadar sedekah kita saling bantu meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu kita bisa berharap agar kemarau ini segera diangkat dan hujan segera diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang paling penting, marilah kita perbanyak istighfar. Marilah kita memperbanyak memohon ampun atas dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, baik disengaja ataupun tidak. Itulah di antara hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hujan pada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya. Hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, insya-Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan pada akhirnya berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Salah satunya adalah hujan kembali lagi kepada kita. Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina ghaithan nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira rayid. Allahumma tuhyi bihil arda, Allahumma tuhyi bihil bilad wa tughithu bihil ibad wa taj'aluhu balagan lil hadiri minna wal bad. Allahumma anzil fi ardina zinataha wa anzil alaina fi ardina sakanaha. Allahumma anzil alaina minas samaa'i ma'an tahura tuhyi bihil baldah tuhyi bihil baldatan maita wasqihi mimma khalaqtah an'aman wa anasiya kathira. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala ru'udh dhirab wa manabitish syajar wa butunil awdiyah wa zuhuril akam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ya, selesailah khutbah pertama, imam duduk sejenak ya sekitar 5 detik ya, kemudian setelah itu bangkit lagi untuk khutbah yang kedua. Ya, pada khutbah kedua kita membaca istighfar ini ya sebanyak 7 kali ya, namun kita hanya akan membacanya 1 kali ya untuk mempersingkat waktu. Ya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diulang 7 kali. Alhamdulillah ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, sekarang waktunya
Khatib membalik selendang surbannya dengan menghadap kiblat. Jadi khatib menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat dan merubah posisi selendang serbannya. Kalau misalnya modelnya seperti ini, maka dirubah seperti ke sini, dipindahkan ke sebelah kiri. Atau kalau misalnya model selendang serbannya seperti ini, sebelah kanan dinaikkan ke kiri, maka saat membalik dirubah menjadi seperti ini, yaitu sebagai bentuk tafa'ulan agar Allah Subhanahu wa taala segera merubah keadaan dari musim kemarau ke musim penghujan, agar Allah segera menurunkan hujan. Untuk keterangan lebih lengkapnya, teman-teman boleh simak di deskripsi video ini penjelasan guru kita Buya Yahya yang lengkap mengenai masalah sholat istisqa ini. Sekarang mari kita lanjut. Setelah itu imam melanjutkan khutbahnya. Allahumma ja'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya 'adzab wa la mahqa wa la bala wa la hadam wa la gharq. Allahumma 'ala adh-dhirabi wal akam wa manabit asy-syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma askina ghaithan mughitha. Allahumma askinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibad wal bilad minal juhdi wal ju' wad danki ma la nashku illa ilaik. Allahumma anbit lana az-zar'ah wa adir lana ad-dar'ah wa anzil alaina min barakatis sama' wa anbit lana min barakatil ard wakshif 'anna minal bala' ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah tata cara melaksanakan sholat istisqa. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan silahkan bagikan kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.